atas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Markus Tangguh. Kira-kira waktu kematian yang Pak alami itu, kenapa, penyebab sakitnya apa? Waktu saya meninggal, saya sementara nyetir oto. Terus waktu sementara nyetir oto, hanya firasat saya rasanya tidak rasanya bagaimana, tidak nyaman. Karena firasat tidak baik, saya parkir oto di pinggiran, sementara bisnya itu full muatannya. Bisa saya parkir bisa, tidak tahu langsung jatuh. Dan waktu itu siapa yang antar saya di rumah sakit, sampai detik ini saya tidak bisa tahu siapa dia. Sakit saya 31 September 2005. Sepanjang sakit saya tidak ada satu keluarga yang datang kunjung. Karena sebelum itu saya sudah dibuang. Sampai 31 Desember 2005 maka saya dinyatakan meninggal. Di saat pintu kubur setengahnya jatuh, pastor dengar suara saya minta tolong 3 kali. Maka dia panggil keluarga satu persatu, tidak ada satu keluarga yang datang. Ada 5 orang luar yang datang di situ. Mereka ambil risiko keluarkan peti saya dari kubur. Setelah mereka bongkar semua, kuku-kuku saya sudah busuk ini. Buktinya sudah busuk habis. Waktu meninggal itu waktu dimasukkan formalin. Karena waktu dulu teknologi tidak seperti sekarang. Banyak tusukan-tusukan jarum waktu formalin dimasukkan. Sampai di kampung, setelah saya dikeluarkan dari kubur, saya langsung dibawa di katedral konvento. Sampai di konvento saya didoa secara khusus, tapi dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu saya dimasukkan di ruang bawah tanah selama 40 hari 40 malam tanpa makan minum. Dengan pengertian saya diuji, kalau memang saya mampu maka saya dinyatakan hidup, kalau tidak berarti saya mati. Hari ke-40 pintu gang itu dibuka, saya macam dalam keadaan bangun tidur, tidak ada rasa apa-apa. Setelah itu pastor itu keluarkan saya dari situ dan bawa di gereja, kasih mandi saya di kumbang air berkat. Setelah itu pastor kasih pakai saya pakaian putih-putih. Setelah pulang di konvento, saya dikasih makan minum. Tapi saya hanya makan separuh, tapi terasa badan itu ringan, kayaknya dalam keadaan terbang. 3 jam kemudian saya dibawa di kamar mayat di rumah sakit tempat saya kemarin, disiram ulang air berkat. Baru diberikan nama yang baru, Aris. Saya bertanya kepada pastor, kenapa nama saya seperti ini? Pastor ini menyatakan begini, Markus Tangguh sudah meninggal dan yang hidup baru diberikan nama Aris atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah itu 7 hari kemudian saya dibawa pulang di pangkuan keluarga. Sampai di tangan keluarga 7 hari justru mereka usir lagi.
takut gitu. Tidak tahu mereka seperti apa. Setelah itu saya jalan saja ke sasar, tidak punya arah tujuan. Saya jalan tidak pakai baju. 1 bulan 2 minggu saya tidur di jurang di Batu Kanggoro, 14 hari 14 malam tidak makan minum. Setelah saya sadar, saya jalan sampai di Bekelo ada satu bapak yang panggil untuk tinggal di rumah. Akhirnya saya tinggal di situ. 1 bulan kemudian saya dipanggil mengabdi di rumah sakit Caritas untuk balas budi, balas jasa. Saya berhenti dari kerja di rumah sakit, saya macam merasa tidak puas. Saya bawa mobil dinas kesehatan 8 bulan, saya juga subkontrak, tapi batin saya menyatakan belum puas. Saya berhenti di situ, saya buka jahit di pasar 1 tahun. Saya tidak puas buka jahit, saya anyam gedek saya jual. Tidak puas juga, saya pintal tali, buat tikar saya jual lagi. Setelah itu saya bawa oto kembali. Ya. Saya juga tidak puas, saya berhenti dari situ, saya bikin kebun. Saya panen kacang tanah 100 karung 100 lebih. Saya jual itu kacang tanah, baru saya berencana mau beli oto. Akhirnya tempat tinggal saya bilang jangan karena belum punya istri tidak baik. Akhirnya saya ambil keputusan berarti saya coba kuliah. Bukan rencana dari hati, saya hanya mencoba saja. Terakhir sudah. Setelah saya jelaskan di tempat tinggal saya, dia menangis. Dia bertanya, alasan apa sehingga engkau bisa ambil keputusan untuk kuliah? Saya jelaskan begini, Bapak, tubuh saya sudah busuk jadi debu. Saya tinggal arwah. Saya ini anggap sampah dari saudara pembuangan. Saya harus kejar sampai masa depan supaya saya jadi orang baik. Supaya saya jangan dinyatakan orang terlantar, orang kesasar. Ternyata tujuan saya itu sukses. Ya. Kira-kira Setelah saya kuliah, maka operasi itu berhenti terus setiap tahun. kenapa itu? Itu karena formalin yang ada di dalam tubuh itu membeku. Itu dikatakan racun. Bisa kasih tunjuk sedikit? Ya. Bisa tunjuk sedikit? Operasi kedua di sini juga, operasi ketiga di sini juga. Terus ini operasi keempat, kelima, dan keenam. Sedangkan yang ini operasi ketujuh dan ke-8. Dan setelah operasi kelima saya ambil keputusan saya minum obat rumput runduk 1 botol karena batin saya sudah merasa terkesal sekali. Daripada saya menderita seperti ini, tidak punya keluarga, tidak ada yang urus, lebih baik saya ambil jalan buntu. Setelah saya minum malam, saya minta maaf di Tuhan. Justru paginya saya bangun segar. Setelah 3 bulan lagi saya ambil racun tikus 10 bungkus. Saya gabung dengan moke 1 botol. Saya minum lagi, bangun lagi, segar lagi. Kira-kira pengalaman saat meninggal itu bagaimana? Kalau pengalaman saya waktu meninggal Waktu itu, mati waktu di dunia lain. saya beralih dari dunia, terasanya waktu meninggal itu saya rasa bahwa sebelum saya tutup mata, saya terasa bahwa ada rombongan yang datang jemput saya, semua itu berkeledai. Terus yang di depan itu ada 1 orang yang sepertinya gembalanya, itu Santo Petrus yang kawali waktu mereka jemput saya. Itu jemput saya beda dengan kalau orang lain yang meninggal, ada cahaya atau ini, saya beda. Setelah mereka jemput saya dimuat di atas keledai di bawah sampai di menjelang gang kecil, mereka lepas saya di situ. Saya jalan sendiri, saya merasakan seperti apa itu perjalanan saya. Selama sepanjang saya di gang itu, gang kecil, sebelah kiri terasa panas. Suara meraung-raung, tapi di situ gelap. Sedangkan di sebelah kanan itu kelihatan orang tertawa, ceria. Macam di situ serba ada. Setelah saya jalan itu lama sekali. Begitu saya sampai di pintu yang terakhir, di situ saya dipegang tangan saya masuk dalam. Setelah masuk dalam, saya disuruh duduk di sebelah kiri. Dia seperti gapura atau tempat satpam. Setelah saya masuk di situ, diperiksa nama saya, tapi nama saya tidak ada. Setelah karena nama saya tidak ada, maka Bak Tua itu dia bilang,
namamu belum ada di sini, belum saatnya engkau terpanggil. Engkau datang di sini ditolak dari belakang, belum saatnya. Jadwalmu masih tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, tahun sekian, tapi saya tidak bisa jelaskan. Si Aris, bangkaimu saya tahan, sedangkan arwahmu kembali dulu. Pergilah membantu, menolong, dan turut merasakan. Tapi mungkin karena kuasa Tuhan saya bilang iya. Setelah saya bilang iya, catatan itu digulung dan dipasang di genggaman kanan saya. Setelah saya terima, maka saya diantar kembali. Terasa bahwa saya diantar pulang. Setelah diantar pulang di tempat saya, baru dimuat kembali di atas keledai. Setelah menjelang saya hidup, saya terasa bahwa saya diantar dan disimpan saja. Beda, bukan kaget saya meninggal, tidak terasa kaget, dan waktu saya kembali tidak terasa kaget. Mungkin sekilas seperti itu cerita saya. Alam lain itu, di alam lain kira-kira apa yang saat datang atau saat setelah mati itu lihat dunia atau orang-orang di sekitar? Orang-orang di sekitar, orang-orang yang ada di sekitar itu hanya orang-orang yang dapat posisi yang baik. Keluarga tidak semua ketemu di sana. Hanya beberapa orang-orang tertentu yang bisa dijumpai. Masih dengar suaranya? Dengar suaranya, langsung lihat bentuk tubuhnya.